see what I see? Assalamualaikum, salam kenal semuanya, warga Desa Sukawedi. Saya Fitri. Ini pertama kalinya saya ngirimin cerita ke Do You See What I See. Sebenarnya bukan cerita horor-horor banget sih, cerita pada umumnya. Cuma ya banyak banget kejadian yang pernah saya alamin mengenai hal-hal mistis kayak gitu. Oke, jadi ini cerita saya. Cerita ini terjadi pada tahun 2010. Pada saat itu pertama kalinya saya kerja di salah satu sekolah kedinasan di daerah Jawa Barat. Nah, pada saat itu awal-awal saya kerja ya masih normal. Cuma kebetulan jarak dari rumah ke tempat kerja itu lumayan cukup memakan waktu karena jam kerja saya itu beda dengan jam kerja pada umumnya karena saya waktu itu kerja di dapur asrama sekolah kedinasan. Jadi saya harus diwajibkan masuk jam 4 subuh untuk memasak untuk sarapan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekolah kedinasan itu. Jadi kalau misalnya berangkat dari rumah, jarak tempuhnya itu lumayan cukup malam ya malam ke subuh lah, sekitar jam 3 gitu dari rumah. Ya otomatis seharusnya saya itu tinggal di dalam sekolah kedinasan itu, dan kebetulan di dalam sekolah kedinasan itu ada komplek untuk karyawan. Ya bisa dibilang kayak mes gitulah, tapi jenisnya kayak rumah biasa, komplek perumahan, tapi agak jarang-jarang gitu, nggak terlalu dekat. Ya gambarannya kayak semacam asrama tentara gitu deh, kayaknya seperti itu gitu. Nah kebetulan waktu itu emang kan sekolah kedinasannya itu dekat dengan laut ya, teluk lah gitu, laut pantai deket gitu. Jadi kayak nggak kedengeran suara-suara kayak suara motor atau apa, dan emang agak lumayan jauh dari jalan, sekitar 800 meter lebih lah gitu dari jalan besar tuh gitu. Jadi setiap harinya tuh yang terdengar cuma suara air dari ombak, dari tambak gitu, tambak yang deket-deket laut gitu. Nah awal-awalnya saya tinggal di mes itu, ya saya nggak ngerasa apa-apa gitu, karena memang saya bukan pribadi yang parnoan atau ngerasa takut atau kayak gimana. Terlebih di dalam rumah itu kebetulan saya tinggal berdua sama salah satu teman saya juga yang lebih senior dari saya, tapi dia domisili di Bogor, cuma dia pulang pergi gitu kan. Nah kebetulan karena dia lebih dulu, jadi dia yang lebih banyak perabotan dan alat-alat rumah tangga kayak macamnya, udah ada TV dan segala macam gitu. Jadi saya juga nggak ngerasa kesepian banget sih di situ gitu. Karena kalaupun dia belum pulang atau kalaupun dia misalnya lagi pulang ke Bogor, saya di situ ada televisi kan gitu, ada TV gitu. Nah sampai pada satu waktu, karena si teman saya yang senior ini kuliah malam juga gitu, jadi dia kadang pulang tuh sampai larut malam gitu. Pernah satu malam, saya lupa harinya apa, tapi dia tuh pulang telat gitu. Dia kabarin saya kalau saya akan pulang telat hari ini. Dia pulang telat, terus saya nunggu tuh sampai sekitar jam 10, setengah 11 malam. Dan setelah saya cross check kalau bahwasannya dia akan pulang telat, akhirnya saya memutuskan untuk tidur duluan gitu. Nah inilah awal mula terjadinya keanehan di rumah itu gitu, karena pada saat malam itu yang saya rasain, saya nggak ngerasa capek atau kayak gimana gitu ya, tapi tiba-tiba saya tuh ketindihan gitu. Nah itu pertama kalinya dalam hidup saya ngerasain yang namanya ketindihan gitu. Pada waktu itu saya baru aja menjamin mata saya, setelah berdoa gitu saya menjamin mata saya, baru sekitar mungkin 2 menit gitu. Tiba-tiba
saya tuh ada di satu situasi, saya tuh lagi naik ojek. Nah, dari belakang tuh ada yang menepuk pundak saya gitu. Dan ketika saya berbalik, posisinya adalah ada sosok kuntilanak yang duduk di perut saya gitu. Nah, duduk di perut saya, tapi setelah itu kemudian si kuntilanak itu tuh kayak nggak ngomong apa-apa, jadi dia cuma duduk di perut saya gitu. Terus saya akhirnya inget gitu, saya baca-baca ayat kursi, terus baca-baca ayat Quran yang saya bisa gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya saya bangun dengan keadaan keringat basah kuyup, terus badan lemes gitu, kayak capek banget gitu. Nah, itu saya langsung istighfar, saya langsung mikir ini apa, ini kenapa gitu, apa mungkin karena saya mimpi atau apa gitu kan. Akhirnya ya saya nggak terlalu ambil pusing, akhirnya saya tidur lagi sampai selang beberapa hari gitu saya kejadian lagi seperti itu, dan itu posisinya adzan asar. Jadi pas sekitar jam 2 siang saya tuh pulang ke mes itu untuk istirahat gitu kan, karena ada waktu istirahat sampai asar gitu. Nah, pada saat itu saya benar-benar lelah banget gitu, belum ganti baju, belum bersih-bersih gitu kan. Nah, saya langsung ketiduran. Nah, pada saat itu posisinya tuh asar, pas adzan asar saya mau bangun, dan si teman saya ini lagi ada di ruang TV juga gitu. Posisinya itu teman saya juga ada di dalam rumah itu sama temennya lagi ngobrol di ruang TV. Pas saya mau bangun, si kuntilanak itu ada persis di jendela kamar saya. Dan saya nggak bisa bangun, saya kayak orang ketindihan lagi gitu. Sampai akhirnya saya berusaha, saya baca lagi ayat kursi dan segala macam gitu yang saya bisa, sampai akhirnya saya bangun. Dan posisinya sama lemes lagi, sama kayak waktu kejadian yang pertama malam itu. Cuma saya nggak mau terlalu ambil pusing gitu, karena saya mikir ya udahlah, mungkin emang karena saya kecapean, positive thinkingnya saya gitu. Cuma yang saya aneh adalah setelah kejadian 2 kali ketindihan itu, saya baru ngeh kalau di jendela kamar saya itu setiap saya masuk selalu banyak pasir. Padahal lantainya itu bukan lantai yang tanah atau kayak gimana gitu, dan saya udah cek jendela dan segala macam pun nggak ada rayap dan segala macam, dan mustahil banget ada pasir sebanyak itu gitu ngegunduk di bawah jendela. Nah, saya waktu itu belum ngerti ya gitu kenapa dan apa gitu. Saya pikirnya mungkin ya udah kotor saya bersihin. Kotor saya bersihin itu hampir setiap hari saya bersihin pasir di bawah jendela. Nah, kejadian aneh lainnya yaitu karena saya berangkat kerja kan jam 4 subuh ya, jadi otomatis sekitar jam 3 atau setengah 4 saya sudah harus bangun gitu. Dan saya tuh kadang terbangun lebih awal gitu, kayak untuk persiapan mandi, sholat dan segala macem gitu. Nah, kadang suka ada spare waktu, dan saya sambil nunggu spare waktu itu saya suka nonton TV gitu di ruang tengah kan. Nah, setiap saya nonton TV di ruang tengah, di jam-jam antara jam 3 sampai jam 4 itu, saya selalu dengar suara anak kecil nangis. Nah, positif thinkingnya saya adalah tetangga sebelah rumah punya anak kecil seumuran 2 tahun lah gitu. Nah, positif thinkingnya saya adalah tetangga saya ini yang nangis gitu anaknya. Tapi setelah beberapa hari gitu itu terulang, saya cross check dong. Besoknya saya cross check sama tetangga saya, dan ternyata anaknya nggak nangis sama sekali, tiap malam tidur katanya gitu. Nah, saya bingung kan. Terus anak siapa yang nangis tiap malam? Dan itu suaranya jelas banget, suara anak kecil nangis gitu. Nah, selang beberapa minggu kemudian, ini sih yang paling banget mengganggu saya, dan sejak saat itu saya nggak pernah mau lagi tinggal di rumah itu. Adalah ketika waktu hari Minggu saya masih ingat, saya cross check teman saya yang orang Bogor ini, saya bilang, teh saya mau ke mes, teteh udah sampai mana, udah sampai mes atau belum? Dia bilang saya mungkin agak malam, saya sekitar jam 9 malam saya baru bisa sampai mes, kata dia gitu kan. Nah terus oke teh, berarti saya duluan ya, paling saya bersih segala macam sambil nunggu teteh datang.
Nah, pada saat itu saya datang sekitar jam 5 sore, ya seperti biasa saya bersih-bersih, bakar sampah dan segala macam gitu. Sampai tibalah, sekitar hampir maghrib saya lagi nyapu ruang tamu, tiba-tiba, dari arah kamar, jadi kan posisinya ruang, kamar itu ada 2 berdampingan, terus depan kamar itu ruang tengah, samping ruang tengah itu ruang tamu, dan sebelah ruang tamu itu dapur gitu. Jadi ada kayak dari ruang tamu itu kelihatan lah arah dari kamar ke dapur tuh kelihatan gitu dan ruang tengah segala macam. Nah, posisi saya lagi di ruang tamu, tiba-tiba saya ngelihat ada bayangan putih lewat dari kamar menuju ke dapur. Saya itu jelas banget bayangan putihnya, jelas banget. Sampai saya akhirnya bilang gitu, sampai saya ngomong gini, masing-masing aja ya gitu, karena saya ngerasa ini udah keganggu banget, dia udah 2 kali gitu kan, kayak, nampakin diri lewat, ketindihan itu, terus tiba-tiba sekarang dia nampakin diri dengan lewat gitu. Itu posisi saya takut tapi saya mencoba untuk memberanikan diri, saya bilang, "Kita masing-masing aja ya, kita udah beda alam, kamu di alam kamu, saya di alam saya, kita masing-masing, kita nggak saling ganggu," gitu. Nah, terus saya lanjut nyapu, tiba-tiba, selesai nyapu karena emang belum masuk waktu maghrib kan gitu ya, beda antara waktu maghrib di kota saya dengan Jakarta, jadi yang di TV yang lebih dulu. Nah, saya nyalain TV biar jangan terlalu sepi banget gitu, pikir saya kan, biasanya makhluk-makhluk kayak gitu tuh kayak takut gitu kan dengar suara azan dan segala macam gitu. Ketika saya nyalain TV, posisinya di televisi itu lagi azan. Dan tiba-tiba ketika saya baru duduk di depan televisi, di belakang saya itu ada sosok yang manggil nama saya 3 kali. Fitri, Fitri, Fitri. Itu pertama kalinya dalam hidup saya merinding sampai ke ubun-ubun. Saya nggak sama sekali nengok ke belakang, saya langsung ambil tas saya langsung kabur tanpa saya kunci pintu rumah itu. Saya langsung kabur, saya langsung pulang ke rumah. Dan sampai di rumah saya nangis aja, jadinya saya cerita sama orang tua saya bahwasannya saya nggak mau lagi tinggal di rumah itu dan di mes itu karena itu udah sangat amat mengganggu. Sampai akhirnya orang tua saya bawa saya ke sebuah kayak ustadz gitu, akhirnya minta air untuk supaya saya tenang karena kesaksian dari adik dan ibu saya pada malam itu saya tidur pun saya sama sekali nggak tenang. Saya sama sekali kayak seolah-olah saya tuh ngomong sendiri gitu dalam tidur, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Saya ngerasa malam itu saya tidur gitu, tapi ibu dan adik saya nggak ngerasa kayak gitu. Saya tuh kayak orang ketakutan katanya gitu, kayak ngomong sendiri gitu kan, gitu kayak orang ngelindur gitu. Sampai akhirnya besoknya saya dibawa ke ustadz itu dan ustadz itu bilang, "Alhamdulillah ya Neng," katanya, "cuma ngeganggu gitu aja. Kalau sampai Neng lihat mukanya, amit-amit," katanya, "itu sangat amat serem banget lah gitu pokoknya mah," kata ustadz itu gitu. Terus akhirnya saya dikasih air dan si ustadz itu bilang bahwa dia itu ngerasa terganggu karena setiap hari kamu selalu bersihin rumahnya dan ternyata pasir yang ada di jendela itu adalah pertanda bahwasannya dia ada di situ. Dan itu yang selalu saya bersihin setiap hari, saya sapu, saya pel, dan itu yang bikin dia keganggu banget gitu. Sampai akhirnya ya saya juga nggak minta dia untuk dipindahin sih, cuma saya udah memutuskan kalau saya nggak akan tidur lagi di situ sampai malam. Paling kalau misalnya pun tidur di situ, saya tidur siang dan itu pun tidak di dalam kamar gitu. Saya tidur di ruang tamu gitu kan. Sampai akhirnya sekitar sebulan lebih saya akhirnya memutuskan untuk nggak tinggal lagi di situ, saya memutuskan untuk pulang pergi gitu. Dia ya walaupun saya harus pergi lebih awal atau lebih malam daripada saya ketemu lagi dengan si makhluk itu gitu, karena itu sumpah pengalaman yang paling freak banget gitu. Sebenarnya bukan pengalaman pertama sih, cuma kayak nggak siap aja gitu. Kayak gimana sih, meskipun kita udah pernah sering ngalamin hal kayak gitu, tapi tetap ketika kita bertemu langsung dengan mereka tuh kayak kaget, takut gimana, tetap adalah manusiawi lah ya kayak gitu. Ya itu sih cerita saya, semoga itu bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga gitu ya. Maaf kalau ceritanya belum menarik atau penyampaiannya belum sesuai dengan apa yang teman-teman
mau atau inginkan gitu. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.